Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Hari ini kita insya Allah akan belajar pada pertanyaan yang ke-17. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih dekat. Pertanyaan ke-17. Kemarin terakhir kita membahas pertanyaan ke-16. Baik, as-su'al yaqala al-muallif hafidhahullah ta'ala. Disebutkan oleh Ummu Abdillah, semoga Allah Azza wa Jalla menjaganya. Apa kata Ummu Abdillah? Pertanyaan yang ke-17. Hal, ini berarti pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Dalam bahasa Arab, hal itu artinya adalah apakah? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki mata atau tidak? Jadi ada yang bertanya kepada Ummu Abdillah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan yang ada di dalam kitab Nasihati Linnisa, maka izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu teman-teman, bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rabb kita semuanya. Sebagaimana kita tahu bahwa mengenal Allah dengan benar atau dalam bahasa Arabnya ada disebut dengan ma'rifatullah, merupakan sumber ketentraman hidup kita di dunia maupun di akhirat. Orang yang mengenal Allah, maka ia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menukilkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Ibnu Mas'ud berkata, apa kata Ibnu Mas'ud? Cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai bukti keilmuan. Maka sebaliknya, kurangnya rasa takut kepada Allah itu muncul akibat kurangnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini PR untuk kita semuanya. Ya, banyak di antara kita yang mengaku kita ini hambanya Allah, tapi ternyata kita belum kenal Allah lebih dekat. Semakin kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semakin ada rasa malu ya akhwat. Ada rasa cinta, ada rasa takut. Dan ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Ketika diri kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu bahwa Allah adalah zat yang selalu mengawasi kehidupan kita, maka kita akan bersegera membuktikan dengan rasa cinta kita kepada Allah untuk bersegera kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berusaha untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita menyibukkan kehidupan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita tahu kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu tidak dapat dihitung. Karena kita tahu apa yang telah Allah takdirkan kepada kita itulah yang terbaik. Lisan yang Allah beri kepada kita, tidaklah kita mengucapkan kecuali kata-kata yang baik. Anggota badan yang Allah berikan kepada kita, mata yang Allah berikan kepada kita, tidaklah kita gunakan kecuali untuk hal-hal yang baik. Insya Allah ya, kemarin tuh hari Kamis tepatnya, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu di Majelis Raudhatus Shalihah di daerah Mantub ya, Bantul, tidak jauh dari rumah kami, di sebuah tempat namanya Teras Quran. Ini insya Allah ada ibrahnya ya akhwat. Ketika saya sedang mengajar, ini sudah mulai kajian, ada saudari kita yang baru datang. Dan waktu itu kedatangan beliau itu mencuri perhatian saya. Karena kedatangan beliau tidak sendirian. Kedatangan beliau bersama temannya. Jadi kondisinya beliau tuh dituntun sama temannya. Dan waktu itu ya teman-teman, ada beberapa jamaah yang datang. Namun
Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahabaikannya menjadikan perhatian saya bukan kepada jamaah lain tetapi kepada beliau. Ternyata ada apa di balik itu semuanya, teman-teman? Ternyata saya lihat dari kejauhan beliau datang dengan kawannya dan dengan tongkat yang dipegangnya. Beliau belum diberikan kenikmatan untuk bisa melihat, namun beliau bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu. Setelah sesi kajian usai, saya berusaha untuk mengajak para jamaah ketika itu untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memanggil jamaah yang mendampingi Mbak yang tunanetra ini untuk ke depan bersama beliau, dan waktu itu dikabarkan kepada kami bahwa usia beliau sekitar, saya lupa tepatnya, antara 32 dan 34, tapi belum 35. Masih muda. Ya, masih muda, dan beliau bersemangat untuk menghadiri majlis ilmu. Dan itulah yang terbaik dari Allah. Ketika Allah belum memberikan mata kepada beliau untuk bisa melihat, tapi Allah berikan hati yang hidup. Allah jadikan langkah beliau sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis ilmu. Maka saya katakan kepada jamaah, ya jamaah, kadang kita itu malas untuk menghadiri majlis ilmu. Padahal kita hadir tanpa harus merepotkan orang lain. Kita bisa melihat. Allah kasih kita loh penglihatan. Tapi kita kadang kurang bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kita malu ya jamaah. Kita malu kepada Allah yang telah memberikan kesempurnaan kepada kita. Kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa melihat. Kurang apa lagi nikmat yang Allah berikan. Saudara kita yang hadir di hari Kamis kemarin dengan keterbatasan yang Allah beri pada dirinya, namun ia semangat untuk duduk di majelis ilmu. Walaupun harus tertatih-tatih, walaupun harus memegangi pundak temannya. Ya Rabb, disitulah pelajaran yang Allah beri di hari Kamis kemarin. Dan belajar itu ya teman-teman, tidak harus melulu dari buku. Terkadang Allah beri kepada kita pelajaran hidup melalui hamba Allah yang lain. Dan ketika kita mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa taala atas kemahabaikannya Allah kepada kita, maka kita akan berusaha sekeras mungkin untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersegera dalam melakukan berbagai macam amal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah, ujian yang hadir pada kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW menggambarkan ya, bahwa fitnah itu akan datang bagikan potongan-potongan malam yang gelap gulita, sehingga membuat seseorang yang pagi harinya beriman namun di sore harinya menjadi kafir, dan sore harinya beriman namun di pagi harinya menjadi kafir. Nas'alullah as-salama. Semoga Allah selamatkan kita semuanya dari fitnah-fitnah yang ada. Dan ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan yang namanya manisnya iman ya akhwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ada 3 perkara yang barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa kata Rasulullah SAW? Di antaranya adalah ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada segala sesuatu selain keduanya. Lihat, terkadang kita, ya saya bukan mengatakan Anda, tapi kita termasuk diri saya, terkadang kita lebih mencintai anak-anak kita dibandingkan Allah dan Rasulnya. Terkadang kita lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya. Terkadang kita lebih mencintai jabatan kita daripada Allah dan Rasulnya. Padahal kalau Allah dan Rasulnya sudah ia cintai, maka adanya manisnya iman yang kita rasakan. Masya Allah ya akhwat. Masya Allah. Dan orang yang mengenal Allah itu akan lebih tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia paham bahwa tidaklah ia beribadah kecuali ditunjukkan kepada Allah yang selama ini telah berbuat baik kepada kita. Tidaklah ia beramal saleh kecuali menginginkan Allah itu ridha kepada kita. Nah, bagaimana teman-teman ya kita lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ilmu yang paling mulia. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyebutkan bahwa ilmu yang paling mulia adalah ketika seseorang belajar tentang Rabbnya,
lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pokok yang seharusnya kita sadari bersama. Dan ilmu mengenal Allah adalah pokok dari segala ilmu. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah, beliau menjelaskan bahwa manusia yang paling sempurna ibadahnya adalah seorang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat-sifat Allah yang diketahui oleh manusia. Dan yang jelas teman-teman bahwa ilmu tentang mengenal Allah itu adalah pangkal segala ilmu dan pokok pengetahuan seorang hamba. Dan Allah akan berikan kepada orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan di dalam hidupnya. Lihat ya akhwat, kebahagiaan di dalam hidupnya. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan bahagia di dalam kehidupan kita? Pasti kita pengen. Ya akhwat, siapa di antara teman-teman yang ingin hidupnya bahagia? Boleh katakan ingin. Saya pengen lihat. Apakah hanya saya saja dan para panitia, atau teman-teman juga ingin merasakan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat? Ya ingin ya, semua pengen, pasti pengen, insya Allah. Maka kalau kita pengen bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat, tidak ada jalan yang kita harus lalui ya akhwat, kecuali kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama menyebutkan di antara cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengetahui nama dan sifat-sifatnya. Kita saja sebagai makhluknya, kalau kita berjumpa dengan orang baru, pastikan kita akan bertanya, siapa namanya? Gitu kan ya? Apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Kan kita tanya dulu. Ya, kalau orang Jawa ya, biasanya saya sapa ibu-ibu yang baru saya kenal tuh, saya salaman, kemudian saya biasanya menyapanya, asmanipun sinten, gitu ya. Namanya siapa? Kalau anak kecil, siapa namanya dek? Kalau yang lebih muda, siapa namanya mbak? Kan kita kenal dulu namanya. Sebelum kita mengenal lebih dekat sifat-sifatnya. Kita tanya dulu dari mana asalnya. Dan saya berpesan ya akhwat, tolong ingat pesan saya. Kalau kita sedang berada hadir di majelis ilmu, kemudian kita melihat ada seseorang yang baru datang, baru hadir di dalam majelis ilmu, tolong disapa. Bisa jadi sapaan kita kepada mereka, orang-orang yang baru hadir dalam majelis ilmu, dalam kajian-kajian offline, bisa jadi kepedulian kita kepada mereka itu sebagai rasa, ya, rasa untuk mereka bisa menghadiri di kajian-kajian berikutnya. Jadi ada apa tuh? Ada rasa bagi mereka bahwa pertemuan perdana saya itu menyenangkan. Kedatangan saya dalam majelis ilmu itu disambut oleh para jamaah lain. Ya. Dan ini bagian dari akhlak yang mulia. Walillahilham. Saya bersyukur kepada Allah, ya. Pernah suatu hari saya melihat di sebuah tempat di Yogyakarta, setelah saya mengisi kajian selesai, Masya Allah saya melihat pemandangan yang sungguh membuat hati saya bahagia. Apa pemandangan yang saya lihat? Ada panitia kajian, ya Masya Allah. Karena itu panitia kajiannya cukup banyak yang menyalami seorang ibu, ya Masya Allah menyalami. Saya tahu kehangatan mereka itu seperti apa. Saya bisa merasakan itu. Dan jamaah juga menyambut ya kedatangan ibu itu, Masya Allah. Dan saya baru tahu ketika panitia mengabarkan bahwa ibu ini baru saja ya belum lama pindah dari luar negeri menuju kota Yogyakarta. Masya Allah. Dan ibu ini baru pertama datang ke kajian tersebut. Ya Allah, saya bersyukur kepada Allah. Allah yang telah menggerakkan hati panitia kajian, Allah yang telah menggerakkan hati para jamaah untuk menyambut ibu ini. Masya Allah. Dan ini yang saya inginkan ya akhwat. Jadi walaupun mungkin dari pakaian yang dikenakan itu berbeda dengan pakaian kita, tapi tidak apa-apa. Kita sambut dengan hangat. Karena nggak semua orang ya teman-teman.
ketika datang ke kajian itu langsung klik. Nggak semua orang yang pertama datang ke kajian itu dia merasa disambut dengan hangat. Bisa jadi dia merasa sendirian karena pakaian yang ia kenakan berbeda dengan jamaah lain. Siapa yang akan menjamin kalau ternyata suatu hari dia lebih baik di hadapan Allah daripada kita yang sudah lama berhijrah? Tidak ada yang menjamin, ya akhwat. Berbuat baiklah kepada saudara kita. Sambutlah saudara-saudara kita dengan penuh kehangatan. Karena mereka mau untuk mengaji. Karena mereka digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke kajian. Dan sapalah mereka dengan penuh sambutan yang baik, ya akhwat. Tanya siapa namanya, dari mana asalnya. Ya. Tanya apa yang bisa saya bantu. Saya senang berkenalan dengan Anda. Masya Allah. Hal yang sepele, tapi Allah suka dengan itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pembuka pintu-pintu kebaikan untuk saudara kita. Siapapun mereka. Kalau dia adalah seorang muslimah, sambut baik, ya akhwat. Semoga Allah Azza wa Jalla ridho dengan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik, jadi untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kenalilah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang akan mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, ya akhwat, bahwa semua nama Allah itu husna. Semua nama Allah itu baik. Tidak ada nama Allah yang tidak sempurna. Tidak ada nama Allah yang tidak baik. Kaidahnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama yang baik. Asma'ullahil husna. Ya, nama-nama Allah itu adalah baik. Dan nama serta sifat Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Ingat, Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama yang hanya Allah yang tahu berapa namanya. Tidak kita membatasi 99 nama. Ya. Tidak. Tapi kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama yang banyak. Hanya Allah yang tahu. Dan kita tahu ya bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mengatakan sesuatu kecuali yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian ya akhwat, setelah kita mengetahui lebih dalam bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kembali ke kitab Ummu Abdillah. Apa jawaban Ummu Abdillah ketika ditanya apakah Allah punya mata? Maka beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kata Ummu Abdillah, segala puji bagi Allah serta salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan ini bagian dari adab. Adab seseorang ketika ditanya ya hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia memujinya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kemudian Ummu Abdillah, beliau menyebutkan surah Al-Mu'minun ayat 27 yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wahai Nuh, buatlah perahu, buatlah al-fulk, kapal yang lebih besar dari perahu di bawah penglihatan dan wahyu kami. Disebutkan di sini kata ayun. Ayun itu jamak dari ainun, ya. Berarti di sini ada Allah mengabarkan kalau Allah memiliki mata. Dan ini kita harus yakin. Dari mana kita tahu Allah punya mata? Allah yang mengabarkan sendiri. Dan dalam kaidah sifat, tidaklah kita menyebutkan sebuah sifat kecuali sesuatu itu telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita memodifikasi sifat yang tidak pernah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi ketika kita menyebutkan bahwa Allah punya mata, dari mana dalilnya, dari mana buktinya? Allah yang mengabarkan dalam surah Al-Mu'minun, Allah yang mengabarkan dalam surah Al-Qamar.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tajri bi a'yunina, yang berlayar dengan penglihatan kami. Ya, Masya Allah. Jadi Nabi Nuh itu Masya Allah ya teman-teman, seorang nabi yang sangat patuh kepada Allah. Bukan hanya Nabi Nuh, semua nabi, semua rasul, mereka adalah hamba Allah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka tidak patuh, maka segera Allah berikan teguran kepada mereka. Ya. Jadi Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal yang besar. Dan ketika Nabi Nuh berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, banyak warga sekitar nyinyirin. Banyak warga sekitar yang komentar dengan komentar yang miring. Namun Nabi Nuh tetap bersikokoh gitu, tetap beliau istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Dan ini kadang yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berpegang di jalan yang benar, berpegang di jalan yang apa-apa yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tetapkan. Terkadang banyak di antara orang yang melihat itu nyinyirin, berkomentar kepada kita dengan komentar-komentar yang miring. Dan apa yang mesti kita sikapi, adalah bersabar atas komentar yang telah diberikan oleh manusia. Dan ini hanya sebentar. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, beliau bersabar atas nyinyiran dari kaumnya, dan akhirnya Allah tolong Nabi Nuh ya dan orang-orang yang beriman kala itu untuk menaiki bahtera, menaiki kapal yang besar ini, dan Allah Azza wa Jalla selamatkan dari banjir yang sangat luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah kabar bahwa ternyata dalam surah Thaha Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah memiliki mata. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Kata Allah, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya, dan supaya engkau diasuh di bawah penglihatanku ini. Ayat ini ya akhwat ya, Allah turunkan waktu itu mengabarkan tentang Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi ketika Nabi Musa akhirnya diputuskan oleh ibunya untuk dialirkan kemana? Ke sungai waktu itu ya, sungai Nil ya. Dan ketika itu ibunya berada dalam ketakutan, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam ketika ia tidak lagi bersama ibunya, Nabi Musa senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Nabi Musa berada di istananya Firaun, istananya Asia, maka Allah gerakkan hati Asia, istrinya Firaun, untuk mencintai Nabi Musa alaihissalam. Dan itu semuanya tidaklah terjadi kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdika rabbika hina taqum. Bersabarlah ya dalam menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan kami. Lihat teman-teman, berapa banyak ayat yang telah Allah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita Allah memiliki mata. Dan kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah melihat, Allah memiliki mata, maka kita harus yakini bahwa matanya Allah tidak bisa disamakan dengan mata makhluknya. Tidak ada satupun dari sifat yang melekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sama dengan makhluknya, tidak ada. Dan kita tidak boleh mereka-reka dengan pikiran kita, tidak boleh membayangkan seberapa besar matanya Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk bagaimananya, kaifnya. Itu yang dilarang oleh para ulama. Cukup sebatas yakin, beriman kepada Allah, apa-apa yang dikabarkan oleh Allah, dan itu menjadi pondasi bagi kita. Namun kita tidak boleh membayangkan apa-apa yang
secara lebih dalam lagi. Kenapa? Karena akal kita tidak akan sampai. Ya, baik. Kemudian yang kedua ya akhwat, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika, jadi ini ceritanya Abu Hurairah, ya, beliau pernah berkata, kata beliau, aku pernah melihat Rasulullah SAW meletakkan ibu jarinya. Meletakkan ibu jari beliau, ya, di atas telinganya. Dan jari telunjuknya di atas mata beliau. Maka Abu Hurairah pun berkata, saya melihat Rasulullah SAW membaca ya ayatnya apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Ya. Kemudian di sini ya akhwat, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah mempunyai pendengaran dan penglihatan. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki penglihatan, memiliki mata untuk melihat hamba-hambanya. Tapi kita tidak boleh memikirkan mata Allah seperti apa. Itu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan teman-teman tahu ya, ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki penglihatan, ini merupakan bantahan bagi sekelompok ya orang yang tidak meyakini adanya nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Di antaranya kelompok yang bernama Jahmiyah. Ya. Jadi Ummu Abdillah mengatakan bahwa ini merupakan bantahan dari Jahmiyah. Jahmiyah itu ya akhwat, mereka memiliki keyakinan menafikan seluruh sifat-sifat Allah, meniadakan seluruh sifat-sifat Allah. Jadi mereka dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka tidak meyakininya. Mereka ya tidak meyakini adanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam masalah nama-nama Allah, untuk Jahmiyah ini mereka meyakini bahwa nama Allah adalah representasi dari zat. Dan mereka menafsirkan nama-nama Allah sebagai makhluk yang terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuatu yang membingungkan ya. Karena nanti ketika misalnya kita tahu bahwa Allah Al-Qawi, Allah zat yang maha kuat, maka orang-orang Jahmiyah mengatakan kekuatan yang Allah ciptakan pada diri manusia. Jadi apa? Kita tuh malah bingung kalau kita mengikuti pemikiran orang-orang Jahmiyah. Dan orang-orang Jahmiyah ini ya akhwat ya, mereka ini kita juga harus tahu ya tentang siapa Jahmiyah. Jahmiyah ini dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan At-Tirmidzi. Jadi Jahm bin Safwan, terkenalnya Jahm bin Safwan. Beliau ya adalah seorang yang lebih mengedepankan logika daripada iman ya. Apa hobi beliau? Beliau suka berdebat. Ya berdebat yang akhirnya jadi memusikkan beliau ya. Orang kalau berdebat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang ya justru apa yang mereka perdebatkan itu tidak tuntas. Ya karena memang nama-nama dan sifat-sifat Allah bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diyakini, untuk kita pelajari dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan ada bagus sekali buku ya akhwat. Ini Masya Allah ya, buku yang berkenaan dengan penjelasan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Dan ini bagus sekali Masya Allah. Kalau teman-teman malas untuk membaca atau nggak ada waktu untuk membaca, boleh teman-teman lihat di rekaman YouTube Mutiara Hikmah Official, itu ada insya Allah Ustadz Hanan sudah membahasnya. Ya ada kajian offline-nya di Masjid Prawiro Taman ya tentang mengenal nama-nama Allah dan penjelasannya seperti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi Masya Allah
saya rasa itu adalah sesuatu yang memang harus kita dengarkan bersama-sama, ya. Karena ketika kita lebih mengenal nama-nama Allah dan apa yang mesti kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu akan lebih ringan untuk kita menyikapi setiap masalah yang ada. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini Ummu Abdillah menyebutkan, di sini ada disebutkan oleh Muhammad bin Yunus wa huwa Abdullah bin Yazid, anallaha sami'un basir, yani anallaha sam'an wa basaran. Ya Allah zat yang maha melihat dan Allah adalah zat yang maha mendengar. Ada di halaman 298 bagian akhir, Mbak. Haddatsana Abdul Aziz. Disebutkan oleh Abdul Aziz bin Abdullah, Thana Ibrahim an Salih an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah. Anna Ibnu Umar, disebutkan oleh Abdul Aziz bin Abdullah, ya, diriwayatkan oleh Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Salih, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nasi. Rasulullah SAW ketika itu beliau berada di tengah-tengah manusia. Fa asna alaihi bima huwa ahl. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang berhak untuk Allah dapatkan. Tsumma dzakara ad-dajjal. Kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang kondisi Dajjal, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Dan ini mohon didengarkan baik-baik. Kata Rasulullah SAW, "Inni la unzirukumuhu. Wa ma min nabiyyin illa wa qad anzara qaumahu. Walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi. Innahu a'war. Wa innallaha laysa bi'a'war." Nih teman-teman, kata Rasulullah SAW, kata beliau, sesungguhnya aku akan mengingatkan kalian dengan kedatangan Dajjal, ya. Dan tidaklah seorang nabi kecuali mereka mengingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal. Maka kata Rasulullah SAW, akan tetapi aku akan mengatakan kepada kalian suatu ucapan yang belum pernah dikatakan oleh seorang nabi kepada kaumnya. Jadi semua nabi itu telah menjelaskan siapa Dajjal, tapi belum menjelaskan tentang kondisinya Dajjal yang akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengabarkan bahwa Dajjal itu adalah, ya, makhluknya Allah yang memiliki mata buta sebelah. Jadi dengarkan ya akhwat, cirinya Dajjal matanya yang bisa lihat cuma satu, ya, sebelahnya buta. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak buta matanya. Ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki mata dan mata Allah tidak buta, ya. Beda dengan matanya Dajjal. Ya. Maka dari itu kita meyakini bahwa Allah punya mata, tapi kita tidak boleh memikirkan mata Allah seperti apa. Baik. Kemudian ya akhwat, di sini disebutkan oleh Qatadah dari Anas, Rasulullah SAW menyebutkan ma bu'itsa nabiyyun illa andara ummatuhul kadzdzab ala wa innahu a'war wa inna bainahu ainahu kafir. Ya, Rasulullah masih menjelaskan tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu adalah pendusta. Dajjal itu adalah pendusta, ya Rabb. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya, ya akhwat. Di pagi hari ini saya berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita semua yang hadir, baik yang menghadiri majelis ini dengan online maupun anak-anak saya yang menghadiri dengan offline. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya penduduk kota Mekah dan kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Kenapa ya akhwat? Karena orang-orang yang ketika Dajjal keluar dan dia berada di kota Mekah dan Madinah, maka Dajjal tidak akan memasuki dua kota itu. Disebutkan bahwa Dajjal itu akan memasuki setiap kota yang ada di muka bumi ini, kecuali dua kota, yaitu kota Madinah dan kota Mekah. Berarti ustazah, di Saudi Arabia ada juga kota yang dimasuki Dajjal? Ada. Selain kota Mekah dan Madinah. Apakah Dajjal ke Jeddah? Ya. Apakah Dajjal ke Damam? Ya. Apakah Dajjal ke Abwa? Ya. Ya. Hanya dua kota yang tidak akan Allah izinkan Dajjal untuk masuk. Karena ketika Dajjal akan memasuki kota Madinah dan kota Mekah, di situ ada malaikat-malaikat yang siap menghunuskan pedang. Dan Dajjal tidak bisa masuk ke dua kota ini. Ya Allah, ya akhwat.
Kita itu jangan coba-coba untuk melihat penasaran kalau Dajjal keluar. Jangan coba-coba untuk melihat Dajjal itu seperti apa. Fitnahnya sungguh mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Fitnahnya akan membuat orang yang tadinya beriman kepada Allah, akhirnya, endingnya, mereka percaya kepada Dajjal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dimanapun nanti kita berada. Allah takdirkan entah itu kita masih hidup ataupun nggak ada pas Dajjal keluar ya akhwat, atau anak-anak kita, keturunan kita. Semoga Allah selamatkan dari yang namanya fitnah Dajjal. Ya, amin. Allahumma amin. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Dajjal itu a'war, buta. Wa inna baina ainihi kafir. Dan di antara kedua matanya ada tulisan kafir. Kafir. Kafaro. Dan ini yang bisa membaca adalah orang-orang beriman. Ya. Jadi, Masya Allah ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa ngerinya fitnah Dajjal. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya dari fitnah Dajjal. Baik, insya Allah kita cukupkan ya. Sampai di sini kajian kita. Insya Allah nanti yang akan datang masih tentang Allah. Ya, kalau sekarang kita belajar tentang apakah Allah punya mata, nanti insya Allah kita akan belajar apakah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nafs, memiliki jiwa. Ya. Dan insya Allah nanti jawabannya dipaparkan oleh Ummu Abdillah, diambil dari dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih. Yuk ajak teman-teman lain, jamaah lain ya untuk bisa hadir dalam majlis ilmu, karena sesungguhnya majlis ilmu ini adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan untuk kita sendiri ya, bukan untuk panitia kajian, bukan pula untuk yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ya kekurangan milik kita semuanya. Saya memohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.